فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita pembahasan terakhir kita kemarin tentang melaksanakan ibadah fardu yang difardukan, menjauhi yang diharamkan dan melakukan yang disunahkan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu fasal baru. Kemarin kita sudah habiskan fasalnya, sudah selesai. Kita masuk di fasal yang baru, yaitu faslun wa alaika biluzumin nazafah zahiran wa batina. Hendaklah engkau selalu menjaga kebersihan zahir wa batinan dan batin. Namun sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para awliya was syuhada was salihin, para masyayikh, khususan Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, wa khususan ila As-Sayyid Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur risalah, amadanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitab Ar-Risalatul Mu'awanah. Faslun wa alaika biluzumin nazafati zahiran wa batina. Fa innaman kamulat nadhafatuhu sara biruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyatan. Fa innaman kamulat nadhafatuhu sara biruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyah. Hendaklah engkau selalu menjaga kebersihan zahir wa batinan dan batin. Nih yang susah. Kalau kebersihan zahir ini mudah. Mandi, pakai sabun, pakai sampo, gosok gigi, keluar, ganti baju, bersih zahir. Gampang. Gampang sekali. Habis itu ganteng, cantik, bikin maksiat habis-habisan. Nah, kan? Gampang, kebersihan zahir itu gampang, tak susah. Jadi yang ditekankan di sini sebetulnya, tapi walaupun begitu, orang Islam tuh harus bersih. Kebersihan zahir dulu, selanjutnya kebersihan batin. Jangan berhenti di zahir. Sekarang kita ini banyak, kita ini an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, tapi mentok di zahir saja. Ini masalahnya. Jadi orang Islam ini orang-orang zahir-zahir tak. Mentok itu yang dimaksud justru kalau orang-orang sufi tasawuf itu enggak melihat zahirnya saja. Kalau masalah zahir tok Pak, mungkin orang yang di luar agama kita mungkin lebih bersih Pak. Tengok bintang film, sekali mandi aja mungkin berjuta-juta ya tak? Mandi
Berjuta dia mandi harga, apa tak bersih? Berkilau belinyang. Apa tak berdelau. Apa lagi bahasa tu? Kurang apa? Makanya an-nadzafatu binal iman, kalau hanya sebatas zahir, kalahlah kita sama orang-orang artis, orang kaya-kaya, kalah kita. Dia entah mandi apa nama dia, mandi sepa, entah mandi sepo, tak tahulah. Tu mahalnya luar biasa tu Pak. Belum nanti sabun mandi dia tu apa, sampo dia entah dari Jerman, sabunnya dari Paris, apa lagi, macam-macam lah. Apa itu tak bersih? An-nadzafatu minal iman kok hanya dilihat dari zahir saja. Tak menanglah dari bintang filem gitu, tak menang. Tetapi tengok orang-orang sufi, tengok, walaupun orang ni kadang-kadang yang tak faham tentang tasawuf banyak menghujat, ya. Tetapi tengok cara pandang mereka. Sesungguhnya yang dia maksud itu bukan cuma zahir. Tengok apa kata Sayyidina Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Fa inna man kamulat nadzafatu sara biruhi wa sirirati malakan ruhaniyah. Barang siapa yang sempurna kebersihannya. Maksudnya sempurna apa? Zahirnya bersih. Zahirnya bersih. Hatinya juga bersih. Bersih hati macam mana? Kadang-kadang kita ini tak ada usaha untuk membersihkan hati. Mulai balik sampai mati dibiarkan aja. Hati pendendam, aku memang gini, aku tak tahan, aku tak bisa, aku kata dia. Memang itu berarti mempertahankan sifat buruknya dan tidak mau berubah. Padahal itu harus dibuang. Aku sakit hati, aku kalau dengar macam ini tak bisa, kata dia. Suka sakit hati dengan orang, dendam lah, apalah, bakhil, diturutin terus bakhilnya sampai mati. Memang udah gini aku dah, kata dia. Itu mestinya dibersihkan. Kita nih kalau zahir kita nih Bu kotor, bukan main sibuk nak bersihkan Bu. Ya Allah, apalagi ibu-ibu tu muka aja, tengok keluar rumah berkaca dulu. Sampai itu dekat nak masuk kendaraan, kaca lagi. Habis tu di tengah jalan ada motor orang, kaca lagi. Allahu Akbar. Tak boleh nampak jelek sikit, tak boleh. Tapi kalau zahirnya busuk, pendendam lah, apalah, tukang ngumpat orang lah, bakhilnya bukan main. Biasanya ibu-ibu lebih kedekut daripada bapak-bapak. Biasanya. Tapi bapak-bapak kedekut pun ada juga. Itu harus kita buang maksudnya. Jangan disimpan di dalam hati. Masya Allah. Itu ujian dari Allah. Ni kau nak buang tak sifat ni. Kata Sayyidina Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, barang siapa yang sempurna kebersihannya. Sempurna berarti bukan cuma zahir tok. Zahirnya bersih, batinnya bersih. Sifat sombong, buang, tak ada. Cinta dunia, tidak ada, buang. Sifat medit, kikir, pelukik, buang. Pendendam, buang. Hasud, buang. Iri hati, dengki, cinta dunia, buang semuanya. Berarti dalamnya bersih, luarnya bersih. Orang kalau dah macam gitu, soro biruhi wasariratihi malakan ruhaniyah, maka dia akan menjadi ruhnya, ya ruhnya dia itu, sarirati, ruhnya dia, basirahnya, mata hatinya, bukan hati zahir, hati batinnya, ruhnya itu menjadi malaikat. Maksudnya seperti malaikat. Seperti malaikat ruhaniyah, ruhnya seperti malaikat, tapi dia nampaknya manusia, Pak. Nampaknya manusia, tapi apa sih malaikat dengan manusia bedanya apa? Malaikat tuh nggak punya nafsu, tapi manusia ini nafsunya macam-macam. Ya ilaha illallah, nafsu. Mulai dari nafsu makan, nafsu jabatan, nafsu duit, nafsu lain jenis. Macam-macam nafsu, banyak nafsu beli rumah, nafsu beli tanah, nafsu macam-macam, nafsu semua. Nafsu. Bedanya manusia dengan malaikat, malaikat tidak punya nafsu, dia taat terus. Ketika seorang bisa membersihkan hatinya, kenapa orang dengki? Nafsu. Kenapa orang hasud? Nafsu. Kenapa orang bakhil? Nafsu.
Kenapa cinta dunia? Itu nafsu semua. Ketika ini bisa dibuang sifat-sifat jelek ini, maka dia menjadi malaikat. Secara ruhnya dia menjadi seperti malaikat. Walaupun dia itu secara zahir dia adalah manusia. Orang yang seperti ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang dulu itu mereka lebih fokus kepada membersihkan batin. Kalau kita zaman sekarang lebih fokus kepada membersihkan zahir. Kita lebih fokus bukan pokoknya untuk barang selebar ini aja, ini berapa duit habis. Ibu, walaupun la ilaha illallah. Hati lebih kecil lagi di dalam nih, itu tidak dibersihkan sama sekali. Cobalah Bu, yang merasa dirinya tuh suka dendam sama orang, coba tuh dibuang. Yang merasa dirinya suka betul dengan duit, suka betul dengan dunia, apa itu buang. Coba dibuang. Coba dibuang. Nengok mobil orang cantik, kepingin luar biasa. Nafsu semua tuh. Disakiti orang, macam 7 turunan tak mau dimaafkan dia. Iya, itu kan nafsu itu. Apa Rasulullah mengajarkan gitu ya? Tidak sama sekali. Rasulullah justru orang berlaku buruk dibalas, disuruh kita membalas dengan satu kebaikan. Jadi kita hendaklah tugas kita selalu dalam keadaan menjaga kebersihan zahir dan kebersihan batin. Kebersihan batin itu lebih perlu daripada kebersihan zahir. Makanya orang-orang para sufi, orang-orang soleh terdahulu itu, saking dia tuh lebih fokus kepada batin, sampai zahirnya ini tidak terperhatikan, tapi suci. Cuma nampaknya macam enggak gagah, ini seperti apa, tidak. Karena mereka sudah pikirnya udah tidak ada, udah pikir dunia, enggak pikir ini, pokoknya bikin bersihkan hati saja. Nah itu. Tetapi yang terbaik, zahirnya bagus, batinnya bagus. Tapi kalau hanya sekedar batin saja, banyak saingan. Ya, kalau hanya kita orang Islam, orang beriman nih, hanya fokus kepada zahirnya saja yang kita baguskan, terlalu banyak saingan, ya, yang jauh lebih ganteng, jauh lebih bersih. Ya. Wa in kanat bijismi wa surati basyaran jismaniyatan, walaupun secara bentuknya dia adalah manusia, jisimnya itu manusia, tapi hakikatnya dia adalah malaikat. Malaikat, ya, kalau bisa menjaga kebersihan zahir dan batin. Tengok Rasulullah, Rasulullah tengok dengan malaikat Jibril. Rasulullah manusia, tetapi derajatnya lebih tinggi Rasulullah daripada malaikat Jibril. Karena Rasulullah ini manusia, jasadnya manusia, tetapi hatinya, ruhaniyahnya itu seperti malaikat. Nggak ada yang busuk-busuk di dalam itu, tak ada. Makanya derajatnya lebih tinggi, walaupun gambarnya kelihatannya manusia. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyad dinu 'ala an-nadhafah. Wa qala alaihi salatu wasallam innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu dibangun atas dasar kebersihan atau kesucian. Agama itu dibangun atas dasar kebersihan. Maksudnya bukan zahir tok, ya. Karena agama urusannya nih. Kalau hanya sekedar zahir, orang tak beragama, bersih-bersih. Banyak yang bersih. Lebih bersih lagi kadang-kadang. Lebih bersih. Maka agama ini dibangun atas dasar kebersihan. Kebersihan zahir dan batin. Karena agama ini urusannya nih batin. Kalau urusan zahir ini salon namanya. Urusan bersih-bersihkan zahir tok salon. Agama urusannya lebih ke batin. Ini macam mana bersihkan batin? Takkan nak pergi ke salon, tambah bencong lagi yang rias. Aduh mak, kacau, tambah hancur. Bersih-bersih tapi kau macam gitu. Masalah. Innallaha nadhifun
yuhibbun nadzafa. Allah itu bersih. Allah itu cinta kebersihan. Terus Allah bersih. Allah bersih ini bersih zahir gitu maksudnya? Ya enggak lah. Allah itu bersih. Allah ini kan tidak seperti manusia. Ya maksudnya suci. Suka kebersihan. Kita selalu digiring ke permasalahan zahir. Tok, mentok. Selalu kita digiring ke masalah seperti itu. Bahkan mohon maaf kadang-kadang ceramah pun mengarahnya ke zahir, ke zahir, ke zahir, ke zahir terus. Ini kita lihat ulama-ulama yang menjadi panutan para aulia, mereka tidak begitu. Kalau hanya sekedar zahir. Innallaha nadzifun yuhibbun nadzafa. Allah itu bersih, suka kebersihan. Berarti tapi yang lebih fokus kebersihan hati, batin, zohir dan batin. Zohirnya bersih, batinnya bersih, saling menunjang. Wa tasul nadzafatul batinatu bi tazkiyatin nafsi an rada'il akhlaq. Tengoklah ini dia baru dibilang. Subhanallah. Kebersihan batin itu bisa didapatkan dengan cara membersihkan hati, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang tercela. Kalau kita zahir, tangan kena najis, kena kotoran, ya, kena macam-macam lah, itu mesti kita ambil sabun, kita bersihkan kaki, semua muka kita bersihkan. Hati kita ini juga perlu dibersihkan. Caranya gimana? Kata orang kalau kepingin membersihkan hati itu, pertama dia harus membersihkan hatinya, dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita dah tahu semua akhlak tercela itu. Ma'ruf kal kibri warriya, sombong. Wah, itu akhlak yang tercela. Kalau ada manusia tuh sombong, masih sombong, tak ada ceritanya dia tuh dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ceritanya. Iblis sombong. Iblis sombong. Itu sifat termasuk yang harus pertama kali dibuang. Tak ada cerita. Kau rajin sholat sekalipun lah, kayak apa kau sholat. Tapi kalau hatimu busuk, sombong, tak ada cerita mau dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada cerita. Iblis kurang apa iblis itu? Ya, alimnya ibadah sebelum dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ketika itu timbul kesombongan dia, disuruh sujud tidak mau, habis semuanya. Ya. Langsung dikutuk, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong satu buang. Jangan sombong lah. Kaya tidak. Yang kaya sombong aja tak bagus, ini tak kaya sombong. Aduh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa lagi? Jabatan tak tinggi, sombong. Yang jabatan tinggi, sombong aja jelek. Ini tak tinggi, sombong. Lebih jelek lagi lah. Apa nak sombongkan di dunia ini? Tak ada. Hanya kata Sayyidina Ali, heran aku nengok orang-orang ini kenapa sombong. Padahal awalnya sesuatu yang menjijikan, akhirnya menjadi bakai yang menjijikan juga. Nah, sombong apa lagi? Kau awalmu apa? Dulu kok sombong-sombong? Tak usah sombong. Awalnya ada sesuatu yang menjijikkan, kok sombong. Kal kibri waria. Kau ini riya, ini penyakit luar biasa, Bu. La ilaha illallah. Tapi kita sekarang ini zamannya riya. Sekarang ini susah. Zamannya riya. Zamannya selfie, zamannya apa. Aduh, pokoknya kalau tak nampak, rasanya tak kurang mantap. Kan? Nak sedekah apa, ngasih apa, nganu apa, pokoknya kalau orang lain tak nampak, rasanya tak mantap. Cucitnya baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Imam Ali bin Husain bin Ali. Beliau setiap hari sedekah. Jadi ceritanya penduduk Madinah, para pakar miskin Madinah itu selama bertahun-tahun, setiap pagi dibuka pintu tuh ada makanan, ada gandum, ada yang nak dimakan.
Setiap pagi bertahun-tahun para fuqara masakin ahli Madinah, ada gandum ada apa, buka pintu ada orang ngasih, ada orang. Dia tak tahu entah siapa yang ngasih, dia tak tahu. Dia tak tahu selama bertahun-tahun. Pas ketika wafatnya Sayyidina Imam Ali bin Husain bin Ali bin Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW, pas pada seketika beliau meninggal, pada hari itu pagi-pagi fakir miskin nih, hari ini kok tak ada, hari ini kok tak ada. Biasanya ada depan pintu nih makanan setiap hari tuh, setiap hari selama bertahun-tahun. Orang dia lagi nyari tuh siapa nih yang ngasih nih, tak tahu mereka. Begitu meninggalnya Sayyidina Ali bin Husain ini, maka seluruh orang fuqara masakin Madinah tahu ketika beliau wafat, ternyata tak ada lagi makanan tuh di depan pintu. Berarti beliaulah yang selama ini itu memberi sedekah sirri kepada fuqara dan masakin ahli Madinah. Tak ada yang tahu. Ketika beliau wafat, orang baru tahu ketika itu, kok gak ada lagi ketika ada yang wafat ini. Terus lagi ketika beliau ini dimandikan, jadi menurut satu riwayat itu di punggungnya, pundaknya ini hitam. Apa kita bilang digosong, lebam sini di pundaknya ini. Kenapa gosong lebam? Karena setiap malam digunakan untuk memikul gandum dibagikan ke fuqara masakin ahli Madinah. Sampai ini kenapa? Setiap hari dipikul. Itu macam gitu sedekah sirri bisa tak nampak. Itu luar biasa. Jadi riya itu penyakit. Riya itu penyakit. Itu mesti harus dihilangkan. Kita hidup ini untuk Allah karena Allah, bukan untuk manusia. Yang kita sembah ini Allah, bukan manusia. Kenapa kita harus mencari ridhonya manusia? Kita amal kita kasih tahu ke manusia biar manusia suka ridho dengan kita. Kita ini ibadah itu biar Allah ridho. Hidup sementara saja kita nak riarakan sama orang, tahu-tahu dia mati. Yang kita akan apa ada kesaringan kita? Enggak ada. Keuntungan sedikit pun tidak ada kita dapatkan. Udah. Tapi ketika kita ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala, biarlah contohnya Sayyidina Imam Ali ini luar biasa, ya. Itu yang akan didapatkan di akhirat luar biasa. Yang jelas apa? Riya ini penyakit, harus dibuang. Jangan dipertahankan. Jangan dipertahankan. Sekarang udah zamannya sekarang. Jadi kalau kita mencari tuntunan dari apa yang ada di depan mata yang viral di zaman sekarang nih, kita sesatlah kita. Tapi kita harus kembali, tuntunan ini kembali kemana? Kembali ke ulama-ulama warasatul anbiya ini. Kita baru tahu, ternyata gini nih salah. Terus ini yang di depan kita, memang orang awam lebih banyak daripada orang khusus. Kita tak bisa ngikut-ngikut mereka. Ini tidak. Nyumbang anak yatim dan ibu-ibu fakir miskin, janda-janda tua, ya kan? Kalau tak riak, memang tempatnya di hati, mudah-mudahan bisa selamat aja. Tapi sebetulnya alangkah bagusnya diantar seperti itu tadi ke rumahnya masing-masing. Ini orang nih dia yatim, kasihan, nenek-nenek, mama-mama janda disuruh baris, dikasih satu-satu. Ini orang miskin, ini tak punya duit, ini melarat, ini dipertontonkan di depan ramai. Manusia tuh macam-macam hatinya. Jadi di dalam Al-Qur'an ada wa fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang kaya itu ada satu hak yang sudah dimaklumkan untuk orang-orang yang meminta-minta, orang miskin tapi dia tahan, dia minta-minta, mau dia minta-minta. Wal mahrum ada dua. Orang miskin ini ada dua macam. Ada miskin dia mau minta, ada miskin dia tak mau minta. Jadi yang tidak bikin proposal belum tentu tidak lebih membutuhkan daripada yang bikin.
Belum tentu. Yang tak minta ini belum tentu dia tak lebih membutuhkan. Memang dia, aku tak bisa kalau suruh minta ke sana. Enggak apa namanya. Nah, memang dia mentalnya begitu. Nah, tidak bisa. Akhirnya udahlah di rumah, makan tak makan di rumah aja lah. Terserah ada orang ngasih tanda, kita nak minta taklah. Itu namanya afif. Itu namanya afif, menjaga diri, menjaga martabat. Nah, tidak menghinakan diri. Seperti itu diselamatkan. Makanya semacam kalau orang akikoh itu cara pembagiannya bisa mengundang orang, bisa diantar ke rumah masing-masing. Yang mana yang afdol? Yang afdol diantar ke rumahnya. Apalagi yang untuk fakir miskin. Dialah tempatnya jauh, motor tak punya, badah tua, nak naik ojek duit tak ada, suruh datang kasih beras 5 kilo. Lah, tak balik modal. Kata 5 kilo antar sana ke rumahnya, tambahin ini, tetate datang beras 5 kilo, dah tua dikasih 10 kilo, bawa balik pun tak kuat, ditinggal salah, dibawa salah, serba salah, kacau. Antar ke rumahnya, tengok Al-Imam Sayyidina Ali bin Hussein, biar Allah yang tahu sajalah. Itu kita juga perlu menjaga martabat orang. Tak semuanya orang itu suka dipertontonkan, ya, kemelaratannya ini. Makanya ada satu hikmah mengatakan, wa in tusibka khasasatun fatajammali. Fatajammali ini bisa dibaca menjadi dua. Ada kalau dikasih titik menjadi fatajammali jim, atau fatahammali tanpa titik. Bedanya apa fatajammali dengan fatahammali? Fa in tusibka khasasatun fatahammali pertama. Ketika engkau ditimpa satu khususan, fatahammali, maka bertahanlah. Fatahammal, bertahanlah. Kalau kau kena musibah apa, kau harus bertahan. Tetapi yang lebih hebat itu bukan pakai hak, tapi pakai jim, dikasih titik di bawahnya. Jadi wa in tusibka khasasatun fatajammali. Kalau engkau ditimpa musibah, fatajammal, maka engkau bergaya ganteng saja. Maksudnya engkau pasang gaya ganteng saja. Padahal kocik tak ada duit sama sekali. Tapi macam buah gaya macam orang duit. Ini tak, ketika ada hutang banyak ini sengaja pakai baju seleke, sandal jelek-jelek, celana entah apa, biar nampak kasihan boleh dikasih duit. Kasih duit dia, kasih. Itu namanya tahammal. Tapi orang yang bagus, dia tak mau menampakkan kalau dia sedang ditimpa musibah, sedang ini, nampak. Jadi slow. Apalagi seru, Pak, minta. Oh, tidak sama sekali. Jadi orang sampai tak tahu begitu hebatnya dia menyembunyikan musibah yang ada padanya. Itu fatajammali. Bahkan ada seorang soleh, dia itu tidak bisa melihat, kehilangan pandangan matanya itu selama 20 tahun, enggak ada orang tahu. Menyembunyikan musibah itu 20 tahun, enggak ada orang yang tahu dia itu buta itu. Tetapi lama-lama anaknya ini curiga, kenapa bapak kok gini kalau jalan? Tapi dia tak ngaku, tak apa. Tapi agak ya kadang-kadang mungkin tak nabrak, kan begitu dah hafal kan. Akhirnya ditanya betul-betul baru dia ngaku, ini ayahmu sudah buta selama 20 tahun. Tapi dia tidak mau mengeluh. Fatahammali, itu di antaranya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya wal hasad. Sifat yang harus dibuang yaitu sifat hasad, dengki, tak suka orang lain jabatan naik dia tak naik, dia sakit hati. Orang lain dapat nikmat dia tak dapat, dia sakit hati. Itu dengki, itu harus dibuang. Innal hasada tak yakul hasanat kama takulun narul khatab. Sesungguhnya sifat hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, salat, puasa, infak, itu kebaikannya bisa dimakan oleh
Hasad, sifat hasad ini seperti api yang makan kayu bakar. Nggak ada ceritanya orang soleh pendengki, itu tidak ada ceritanya. Nggak ada. Wali kok dengki sama orang, tak ada cerita tuh, buang jauh-jauh tuh, bersih, tak ada sama sekali. Sudahlah, itu urusan Allah, tak usah. Ini sifat hasad, dengki, tak usah. Dan setan sifat kayak gini ini berada di mana-mana dan mengancam semua lapisan bisa terkena sifat hasad nih. Yang pedagang bisa kena, yang pegawai bisa kena, yang petani bisa kena, yang nelayan bisa kena, bisa hasud. Nelayan sana dapat ikan banyak betul, sini tak dapat. Begitu nabrak karang, mampus, kata dia. Contoh, padahal dia sama-sama melaut, tapi dia kan dia dapat sedikit. Itu contoh hasud. Hasud tak suka yang lain maju, yang lain tak maju, diganggu. Pedagang, warungnya tak laku, orang lain laku. Pegawai, yang kawan naik pangkat, ini tak naik. Ya, pejabat juga gitu. Wah, ini penyakit luar biasa. Dan hasad inilah yang biasanya menimbulkan menjadi permusuhan. Aku tak ada salah apa-apa, kenapa dia benci aku? Kenapa dia musuh aku? Kenapa dia mencelakakan aku? Hasad, buang. Selagi masih ada hasad, tidak akan ada ceritanya menjadi seorang yang soleh, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Salat tok ini bukan ukuran. Itu salat tok ini bukan ukuran. Ini hal-hal yang batin, ini perlu, harus, wajib diperhatikan. Makanya ketika kita tahu para mulai zaman dulu ada yang namanya torikoh. Sebetulnya torikoh itu jurusannya seperti ini. Bukan hanya cuman zikir tok. Zikir itu diantara fungsinya untuk semacam menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam. Tetapi juga harus pakai seperti ini. Bukan hanya zikir saja. Sementara tidak ada taklimnya, tidak ada majlisnya, tidak ada yang seperti ini. Itu mesti harus jadi berjalan bersama. Ilmu dengan zikir ini jalan bersama. Sambil bersihkan hati, sambil belajar, sambil berzikir. Buang yang seperti itu. Wahubud dunia, cinta dunia. Cinta dunia itu juga penyakit. Tapi kita kadang tak anggap itu penyakit. Macam mana kita nak sembuh? Ketika orang sakit, kata aku tak sakit. Mana dia mau berobat? Kau tuh sakit, bentar lagi kau mati. Aku sehat nih, mana aku sakit? Tak sakit aku. Kau nak berobat apa? Itu. Jadi hubud dunia, cinta dunia itu adalah penyakit. Buang cinta dunia. Tok, dunia ini sebentar lagi tok. Kemarin satu hari berapa orang meninggal? Sini meninggal, sini meninggal, sini meninggal, sini meninggal. Dulu atuk-atuk punya atuk, sekarang dah jadi atuk-atuk. Kan? Bapak-bapak dulu punya bapak, sekarang dah jadi bapak-bapak. Pasti gantian ini. Kita kok kadang-kadang tergila-gila dunia ini untuk apa? Kadang-kadang lupa mati. Apa namanya? Tulul amal. Rancangan dia ini luar biasa untuk ke depan, planningnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tahun 2000 sekian puluh. Astagfirullahalazim. Kau tahu kau mati kau kapan? Kau merancang 20 tahun ke depan, 3 bulan lagi mati engkau. Apa arti dia rancangan kau itu? Tak ada artinya sama sekali. Itu namanya cinta dunia. Begitu cinta dunia, akhirnya seperti itu. Orang ini kalau dah cinta dunia, angan-angannya mesti panjang. Panjang angan orang kalau cinta dunia itu. Pendek kan? Tak usah cinta dunia itu. Dunia ini kita tinggalkan semua. Tak usah. Hubud dunia wa akhwatiha. Udah masuk Isya belum? 3 menit. Mencintai dunia dan saudara-saudaranya dunia. Dunia banyak itu nih, duit, harta, ya, pangkat, jabatan, apalah pengikut, apalah macam-macam lah. Itulah dunia. Pokoknya hal-hal yang istilahnya menjauhkan kita dari akhirat.
Beli mobil boleh, boleh beli mobil. Punya mobil cantik boleh, apa tak boleh. Tapi cinta kepada mobil cantik tak boleh. Punya boleh, tapi cinta tak boleh. Jadi memiliki itu tidak harus mencintai, istilahnya gitu. Tak harus. Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Ahsani, beliau ni kaya raya, tapi dunianya, kata dia, dunianya cuma sebatas dikocek saja, nggak sampai ke dalam hati. Kalau berinfak ini, berapa aja duit itu, habis ambil lagi. Dia tukang gini aja, murid-muridnya tukang masukkan duit. Yang bikin amplop saya, pakai tangan penggaris, dilem, pakai kertas HVS yang satu rem itu, saya garis, saya lipat. Hari-hari biasa, hari bulan-bulan biasa, satu bulan itu sekitar 200 amplop, rata-rata 1.000 real. 1.000 real itu kan kalau sekarang berarti 4 juta, 4 jutaan. Itu bulan biasa lah. Tapi bulan Ramadan saya bikin 2.000 amplop. Habis 2.000 amplop, anggap rata-rata 1.000, itu berapa? Kalau per bulan aja 200 kali 4 juta, udah berapa? Kalau Ramadan 2.000 amplop saya bikin nih, pakai tangan nih, pakai gunting, pakai cutter, pakai lem. Itu belum yang ditransfer ke mana-mana. Nggak ada cinta dunia, nggak ada. Mobilnya mau apa? Mercy, Cadillac, GMC, ada semua. Tapi infaknya gini, bukan gini-gini tok aja. Jadi orang kaya ambil proyek sini, proyek diambil tapi tak keluar, yang tidak ada. Bakhil bin kedekut. Itu naudzubillah, semua naudzubillah. Ya, itu harus dibuang sifat-sifat yang tak bagus. Wa takhliyatu bi makarimil akhlaq, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.